Oke. Semalam kan udah lah ya. Udah kah? Siap kah? Sudah belum kah? Jalanlah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, karena dengan limpahan taufik serta hidayahnya kita bisa bertemu di ruang sidang ini dalam rangkaian acara sidang seminar proposal skripsi atas nama Liantara Laras Putri dengan NIM 18010213, Prodi MPI angkatan tahun 2018 dengan judul proposal strategi manajemen pendidikan karakter dalam membangun kesadaran anak muda untuk berpola hidup yang ramah lingkungan di program Eko Literasi Camp LSM Perkumpulan Pusaka 11 Mei 2022 akan segera kita mulai. Susunan acara pada hari ini kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita buka seminar proposal skripsi atas nama Liantara Laras Putri dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya acara kedua, yaitu pemaparan singkat oleh teruji dengan waktu maksimal 15 menit. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, dosen penguji, dan moderator kegiatan acara seminar hari ini. Yang saya hormati teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon izin, saya Liantara Laras Putri, program studi manajemen pendidikan Islam angkatan tahun 2018 untuk memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Manajemen Pendidikan Karakter dalam Membangun Kesadaran Anak Muda untuk Berpola Hidup yang Ramah Lingkungan di program Eko Literasi Camp Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pusaka. Latar belakang proposal saya ini yang pertama ada keprihatinan akan pola hidup kita, di mana kita itu nggak sadar sama lingkungan dari hal-hal yang sepele banget. Maksudnya hal sepele adalah seperti aku ikut gabung ya. Perdana sama tempat hari ini silakan yang datang. Latar belakang saya ada permasalahan dari judul proposal skripsi saya ini, keprihatinan akan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup atau lingkungan, di mana yang namanya kesadaran itu berlatar belakang dari pendidikan karakter. Karena kita Indonesia itu ranking kedua sebagai negara pembuang sampah plastik di dunia.
penduduknya, ranking 2 dengan jumlah penduduk cuma 272. Sedangkan Cina sebagai peringkat 1 itu penduduknya sekitar 3 miliar. Kan gapnya luar biasa. Artinya masyarakat kita itu sangat gimana payahnya terhadap kepedulian terhadap lingkungan, di mana di sini saya ngangkat pendidikan karakter karena kepribadian itu dibentuk dari pendidikan karakter. Itulah kenapa saya mengambil judul pendidikan karakter, temanya isu lingkungan. Alasan yang kedua adalah saat ini kita kan lagi tren di mana sedikit-sedikit literasi digital, literasi baca, literasi budaya, tapi literasi kepedulian lingkungan itu sangat minim. Nah, itulah juga kenapa saya memilih lokasinya di perkumpulan pusaka. Rumusan masalah dan proposal yang ingin saya selesaikan adalah bagaimana strategi manajemen pendidikannya. Karena saya prodi MPI, maka saya fokus di strategi manajemen pendidikan dalam membentuk pola hidup atau karakternya. Dan rumusan yang kedua adalah bagaimana efektivitas dari strategi manajemen itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah saya. Nah, fokus penelitian ini agar penelitian saya tidak melebar kemana-mana. Yang pertama adalah fokus di fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, jadi saya hanya fokus di POAC. Lalu saya meneliti di perkumpulan pusaka dalam pelaksanaan program, itu POAC-nya jalan nggak? Nah itu. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Menurut panduan dari Kemendikbud itu pendidikan karakter ada sekitar 7, tapi untuk di skripsi saya ini saya membatasi hanya 3 yang saya amati, yaitu rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kerjasama. Yang ketiga, audiens atau yang saya teliti saya batasi usianya hanya 16-30 yang menjadi peserta ekoliterasi camp, dan tiap angkatan itu saya cuma ngambil sampelnya 3-5 orang, tapi jika dimungkinkan lebih maka kemungkinan ditambah, tapi untuk sementara saya hanya membatas 3-5 orang aja. Untuk pola hidup ramah lingkungan biar gak melebar kemana-mana, ini juga saya batasi hanya pola ramah lingkungan yang berbasis 3R. 3R itu ada pertama reduce itu meminimalisir. Contohnya seperti tadi, kalau charger udah nggak pakai dicabut. Nah itu kan hal-hal yang sederhana. Jadi fokus ramah lingkungannya ada hal-hal sederhana aja, tidak sampai melebar kemana-mana. Di bab 2 nanti, di proposal saya nanti akan meliputi landasan teori seperti pengertian strategi, pengertian manajemen, strategi manajemen, manajemen pendidikan, fungsi manajemen, pendidikan karakter itu seperti apa, kesadaran lingkungan itu seperti apa, implementasi pola hidup yang ramah lingkungan yang sederhana-sederhana itu tadi teorinya seperti apa, dan yang kedelapan gambaran umum organisasi dari perkumpulan pusaka itu sendiri. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yang pasti pertama adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka, pimpinannya, kemudian staf Perkumpulan Pusaka untuk mencek benar nggak pimpinannya melakukan apa yang udah disampaikan, kemudian alumni peserta yang menjalani program itu efektif nggak programnya, manajemennya jalan nggak, dan yang keempat adalah relawan yang membantu. Dan objek ini fokus saya adalah strategi manajemen perkumpulan pusaka dalam membangun kesadaran peserta melalui program yang namanya Ekoliterasi Camp. Nah, ini adalah lokasi penelitian saya. Itu ada di, mungkin teman-teman sudah tahu sebagian, ada di Tanjung Selatan, di ruang terbuka hijau, samping SMP 4 Tanjung. Lembaga ini udah berbadan hukum secara resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015. Sumber data saya, data primer itu adalah data inti, itu yang pasti pertama wawancara terhadap Bapak Firman Yussi selaku Direktur Eksekutif dari lembaga ini. Nah, untuk mengkonfirmasi informasi yang sudah didapat dari pimpinannya, saya mewawancara juga peserta Ekoliterasi Camp, staf dan relawan. Nah, data sekunder ada data pendukung. Di sini saya juga meminta data-data
pendukung baik dokumentasi, laporan lainnya yang membuktikan benar nggak apa yang udah disampaikan selama wawancara itu udah dijalankan, terbukti dan lain sebagainya. Jadi data sekunder ini penguat informasi dari data inti atau data primer. Teknik pengumpulan data saya yang pertama adalah wawancara, kedua dokumentasi. Dokumentasi ini bukan hanya foto tapi dokumen-dokumen yang terkait tadi data sekunder, dan observasi artinya datang langsung ke lokasi. Instrumen pengumpulan data yang pertama gathering in. Nah, gathering in ini maksudnya saya langsung datang. Kemudian ketika berada di lokasi namanya gathering long. Di sini saya memiliki instrumen yang saya butuhkan ketika di sana biar kita tidak kikuk atau bingung mau ngapain. Kemudian terakhir ada logging data. Nah, mengumpulkan data saya ada membuat list data apa aja yang saya butuhkan di sana biar datanya tuh nggak meluber kemana-mana. Teknik analisis data yang pertama saya lakukan ada reduksi data. Reduksi data ini adalah saya memilah. Karena setelah turun ke lokasi, melakukan wawancara, ini pasti banyak banget informasi yang saya dapatkan. Maka saya melakukan reduksi data untuk memilah mana aja data yang relevan dengan judul saya. Kemudian data yang udah difilter tadi saya sajikan. Terakhir saya tarik kesimpulan, apakah benar strategi manajemennya efektif atau tidak. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Salah hilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lianta Laras Putri yang telah memaparkan secara singkat proposal skripsinya. Kita lanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu sesi tanggapan dari penanggap utama, di mana penanggap utama pada kesempatan kali ini adalah 2 orang ya. Yang pertama bukan ini ya? Oh, di sana. Ya, yang pertama adalah Nur Hidayah dan Mita Yulvina Aiza. Ya, silakan kepada penanggap utama pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada penyaji, itu tadi dijelaskan pengumpulan data yang saya minta bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana kalian tahu menganalisis datanya. Prosedur pengumpulan data dan analisis. Oke, itu aja. Ada lagi tambahan? Cukup. Nanti. Baik. Kepada Mbak Mita Yulvina Aiza dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sesuai yang telah saudari Lianta sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah apa teori yang kamu pakai di landasan penelitian nantinya? Terima kasih. Oke. Di sini si Mita juga mempertanyakan tentang teori yang dipakainya ya. Ya, silakan kepada Mbak teruji ya, Mbak Lianta Laras Putri untuk menanggapi pertanyaan dan sanggahan dari kedua penanggap utama. Baik, di sini saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah, yaitu bagaimana prosedur pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk pengumpulan data, sebelum kan prosedur berarti sebelum saya terjun ke lokasi yang pasti saya harus izin dulu dengan membawa surat dari kampus tentang izin meneliti di lokasi tersebut. Setelah ACC baru saya langsung ke lokasi. Nah, di lokasi untuk mengumpulkan data maka saya harus menyusun yang namanya instrumen. Instrumen tadi apa? Seperti daftar wawancara, list pertanyaannya, kemudian
list kebutuhan datanya, data apa aja, misalnya data data lembaga, kemudian data pesertanya dan lain sebagainya, kurikulumnya, manajemen dan lain sebagainya. Data-datanya itu dikumpulkan sesuai kebutuhan. Karena tadi saya membahas strategi manajemen, berarti berdasarkan planning dalam melaksanakan program itu manajemen perencanaannya gimana, itu saya tanyakan di sesuai list pertanyaan. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa, organizingnya, pelaksanaannya, dan evaluasinya seperti apa. Jadi saya harus punya yang namanya daftar pertanyaan pertama. Yang kedua, daftar list kebutuhan data. Jadi prosedurnya setelah izin saya membawa list itu ke lokasi. Jika memungkinkan hari itu juga langsung minta data dan wawancara. Jika tidak, di hari berikutnya bertahap. Itu prosedur pengumpulan datanya. Setelah saya evaluasi, jika data yang dibutuhkan udah lengkap, baru saya fokus ke penulisan. Dan analisisnya saya tadi pertama reduksi data, artinya data yang udah saya kumpulkan berdasarkan wawancara dan list kebutuhan data itu saya filternya tuh maksudnya gimana, yang relevan sama strategi manajemen apa aja. Kalau di luar konteks fokus penelitian saya, maka datanya nggak dipakai meskipun udah dapet. Kemudian data yang udah difilter itu disajikan. Nah, untuk disajikan itu kan tadi sudah sesuai yang relevan. Terakhir baru saya tarik kesimpulan. Untuk narik kesimpulan, saya harus mencari efektivitas dari strategi manajemennya. Ini bagus nggak ya? Sama nggak ya sama teori? Kayak gitu. Ada lagi? Oke. Terus kalau tanggapan dari Mita? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mita tentang landasan teori yang saya gunakan ya. Baik, untuk landasan teori yang saya gunakan adalah fungsi manajemen ada 4 POA saya tadi. Nah, itu yang saya gunakan sebagai landasan. Perkumpulan pustaka ini jalan nggak fungsi manajemennya, perencanaannya gimana, terus pengorganisasian atau pembagian tugas agar pelaksanaan programnya itu berjalan seperti apa, dan implementasinya seperti apa, evaluasinya juga gimana. Jadi landasan teori yang saya gunakan berdasarkan buku judulnya manajemen apa lupa tadi mau nampilin, dan teorinya teori Tenri. Itu ada 4 POAC, itu landasannya. Bukunya nggak dilampirkan di daftar pusaka? Pun Bukunya di daftar pusaka untuk landasan teori yang kamu ambil di paling belakang. iya, tadi kan katanya lupa tadi. Nah,